Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya AM Furkon, NIM C1C0191216. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi keuangan menengah bab 2, yaitu sistem informasi akuntansi dan siklus akuntansi. Definisi sistem informasi akuntansi dan siklus akuntansi. Yang pertama, pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Yang kedua yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan informasi berupa laporan keuangan dihasilkan melalui proses akuntansi yang panjang. Pada proses tersebut terdapat tahap-tahap yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hasil laporan yang baik, valid, dan akuntabel. Tahap-tahap itulah yang kemudian disebut sebagai siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Selanjutnya, tahap siklus akuntansi. Yang pertama yaitu pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi. Tahap ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan dengan mencari tahu transaksi apa saja yang berlangsung selama satu periode. Yang kedua yaitu jurnal. Setelah mengidentifikasi transaksi tadi, tahap selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam sebuah jurnal. Jurnal merupakan aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar. Tempat untuk mencatat dan meringkas transaksi disebut dengan buku jurnal. Yang ketiga yaitu posting. Posting adalah aktivitas memindahkan catatan di buku jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan jenis transaksi dan nama perkiraan masing-masing. Buku besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Yang keempat yaitu neraca saldo. Neraca saldo merupakan pengelompokan saldo akhir di dalam buku besar atau daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar. Neraca saldo biasanya disiapkan pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja. Untuk menyiapkan neraca saldo, saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Cara membuat neraca saldo ini sangatlah mudah, yaitu dengan mengutip atau menyalin saldo semua akun yang ada dalam buku besar. Selanjutnya, tahap kelima yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi. Setelah penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian dibuat untuk menyesuaikan angka-angka yang tersebut dalam neraca saldo agar dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan tuntutan dalam penyajian laporan keuangan. Akun-akun yang biasanya memerlukan jurnal penyesuaian seperti beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, penurunan nilai aktiva, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan piutang tak tertagih. Selanjutnya, tahap ke-6 yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah disusun ayat penyesuaian atas akun-akun tertentu, akun-akun yang bersangkutan tersebut pasti mengalami perubahan nilai atau nominal, sehingga nilai saldonya perlu disesuaikan kembali dengan menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Cara membuatnya tidak jauh beda dengan neraca saldo, yaitu dengan melihat saldo pada buku besar setelah diposting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Tahap ketujuh yaitu laporan keuangan. Setelah membuat neraca saldo disesuaikan, tahap selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan berdasarkan neraca saldo tersebut. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.
Selanjutnya, jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo-saldo akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Selanjutnya, neraca saldo setelah penutupan. Tujuan dari neraca ini adalah untuk melihat apakah akun telah seimbang. Untuk selanjutnya memulai kegiatan akuntansi pada periode baru. Cara membuatnya adalah dengan melihat saldo di buku besar setelah dilakukan posting dari jurnal penutup ke buku besar. Tahapan tambahan. Jurnal koreksi. Jurnal koreksi merupakan jurnal yang dibuat hanya jika seorang akuntan salah dalam menjurnal sebuah transaksi yang ada dalam suatu periode. Jurnal ini memiliki tujuan untuk membenarkan nominal atau akun yang salah dan telah terlanjur dicatat pada jurnal lainnya. Jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat sebelum awal periode akuntansi yang baru dimulai dengan tujuan untuk memudahkan proses pencatatan akuntansi pada periode selanjutnya. Selanjutnya, jenis laporan keuangan secara umum. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan aset bersih pada tanggal tertentu. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas, laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk diberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Selanjutnya, kesimpulan. Siklus akuntansi merupakan serangkaian langkah-langkah yang terjadi selama periode waktu yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal, dan dimulai dengan terjadinya transaksi-transaksi yang dicatat dan dikumpulkan secara sistematis. Pada akhir tahun, dari daftar kertas kerja yang memuat semua perkiraan dalam buku besar. Kertas kerja ini sekaligus dipakai untuk menyusun perhitungan laba rugi dan neraca setelah diadakan pembentulan dan pemindahan pos tertentu yang disebut dengan penyesuaian. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.